Kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan tentang Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Perkenalkan, nama saya Laila Najwa. Saya akan menjelaskan pengertian Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau dikenal dengan UUD 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Dalam sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 DPR Republik Indonesia Serikat tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Konstitusi ini dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan umum 1955 berhasil memilih konstituante secara demokratis, tetapi konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang antara lain berisi kembali berlakunya UUD 1940. Saya Rayhana Zahra akan menjelaskan tentang sistematika. Sistematika pembukaan ada 4 alinea, ada 16 dan 197 pasal. Tidak ada penjelasan, isinya ada bentuk negara, bentuk pemerintah, ada dan sistem pemerintahannya. Perkenalkan, nama saya adalah Nila Fala. Saya akan menjelaskan isi Undang-Undang Dasar 1950 bahwa rakyat daerah-daerah bagian di seluruh Indonesia menghendaki bentuk susunan negara Republik Kesatuan, bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, bahwa negara yang berbentuk Republik Kesatuan ini sesungguhnya tidak lain daripada negara Indonesia yang kemerdekaannya oleh rakyat diproklamirkan pada hari 17 Agustus 1945 yang semula berbentuk Republik Kesatuan dan kemudian menjadi Republik Federasi, bahwa untuk melaksanakan kehendak rakyat akan bentuk Republik Kesatuan itu daerah-daerah bagian negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur telah menguasakan pemerintah Republik Indonesia Serikat sepenuhnya untuk bermusyawarat dengan pemerintah daerah bagian negara Republik Indonesia, bahwa kini telah tercapai kata sepakat antara kedua pihak dalam permusyawaratan itu, sehingga untuk memenuhi kehendak rakyat tibalah waktunya untuk mengubah konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menurut kata sepakat yang telah tercapai itu menjadi Undang-Undang Dasar Sementara negara yang berbentuk Republik Kesatuan dengan nama Republik Indonesia. Miftah Ujana akan menjelaskan latar belakang Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Republik Indonesia Serikat berdiri pada tanggal 27 September 1949, tapi tidak bertahan lama. Penyebabnya adalah rakyat Indonesia tidak menghendaki adanya Republik Indonesia Serikat karena tidak mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Oleh karena itu, M. Natsir dan fraksi DPRS mengajukan mosi integral Natsir. Mosi ini tidak terlahir begitu saja. Terjadinya perdebatan di parlemen sementara Republik Indonesia Serikat adalah merupakan titik kulminasi aspirasi masyarakat Indonesia yang kecewa terhadap hasil konferensi meja bundar yang berlangsung di Den Haag, Belanda 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dalam pengajuannya ke parlemen banyak yang menolak.
Pihak yang termasuk menolak hasil KMB adalah Natsir yang waktu itu Menteri Penerangan dan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim. Natsir menolak jabatan Menpen dan memilih konsentrasi memimpin fraksi Masyumi di DPR Republik Indonesia Serikat. Salah satu alasan Natsir menolak jabatan itu karena ia tak setuju Irian Barat tak masukkan ke dalam Republik Indonesia Serikat. Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat Muhammad Hatta menugaskan Natsir dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan lobi untuk menyelesaikan berbagai krisis daerah. Pengalaman keliling daerah menambah jaringan Natsir. Selain itu, kecakapannya berunding dengan para pemimpin fraksi di Parlemen Republik Indonesia Serikat seperti Iji Kasimo dari fraksi Partai Katolik dan A.M. Tambunan dari Partai Kristen telah mendorong Natsir ke satu kesimpulan. Negara-negara bagian itu mau membubarkan diri untuk bersatu dengan Republik Indonesia, asal jangan disuruh bubar sendiri. Tapi Natsir kepemilikan fraksi di parlemen sementara Republik Indonesia dan pendekatannya ke daerah-daerah, lalu ia formulasikan ke dalam dua kata mosi integral dan sampaikan ke parlemen 3 April 1950. Mosi diterima baik oleh pemerintah dan Perdana Menteri Muhammad Hatta menegaskan akan menggunakan mosi integral sebagai pedoman dalam memecahkan suatu persoalan. Akhirnya pada tanggal 2 Agustus 1950, Negara Kesatuan diresmikan oleh Presiden Soekarno yang mana tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Federal tahun 1950 ayat 1 dan 2 yang menentukan konstitusi serikat yang menjadi undang-undang sementara, di mana di dalamnya berisi mukadimah dan 160. Najwa Natasha akan membahas kesepakatan pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950. 1. Penghapusan Senat. Yang kedua, DPRS terdiri dari DPR Republik Indonesia Serikat dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Ketiga, Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar yang mempunyai hak untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam Undang-Undang Dasar baru. Yang keempat, Konstituante terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilu berdasar 1 anggota untuk tiap 1.300 penduduk. Yang kelima, Presiden adalah Soekarno. Yang keenam, Dewan Menteri pada sistem UUDS harus bersifat parlementer. Yang ketujuh, jabatan Wakil Presiden dalam kesatuan selama sebelum Konstituante itu terbentuk, maka pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan pemerintah Republik Indonesia akan mengadakan kegiatan tukar pikiran lebih lanjut. Yang kedelapan, DPA dalam UUDS 1950 harus dihapuskan. Perkenalkan, nama saya Zafira Bulungan akan menjelaskan faktor ekonomi yang menyebabkan adanya perubahan menuju Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Terjadinya kesengajaan pembangunan ekonomi di antara negara bagian negara serikat dianggap tidak dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan ekonomi nasional dan menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Jadi teman-teman, Undang-Undang Dasar Sementara hanya bersifat sementara ya, hingga terpilihnya konstituen hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pada Undang-Undang Dasar Sementara, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung sehingga tidak ada pengadilan yang sederajat dengan Mahkamah Agung dan dapat melakukan pengawasan tertinggi terhadap pengadilan yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Sarah Siregar. Di sini saya akan menjelaskan Kabinet masa Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang pertama, Kabinet Natsir September 1950 sampai Maret 1951. Yang kedua, Kabinet Susunan April 1951 sampai Februari 1952. Yang ketiga, Kabinet Wilopo April 1952 sampai Juli 1953. Yang keempat, Kabinet Ali Sastrowijoyo 1 Juli 1953 sampai Agustus 1955. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap Agustus 1955 sampai Maret 1956. Yang keenam, Kabinet Ali Sastrowijoyo 2 Maret 1956 sampai Maret 1957. Yang ketujuh, Kabinet Juanda Maret 1957 sampai Juli 1959. Pergantian UUDS 1950 ke Undang-Undang Dasar 1945. Karena tidak ada partai yang dominan di parlemen dan karena adanya pertentangan antar partai di parlemen, kabinet tidak bisa bertahan lama dan sangat sering terjadi pergantian kabinet. Dan Undang-Undang Dasar Sementara hanya bersifat sementara
menunggu terpilihnya konstituante, hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan umum 1945 berhasil memilih konstituante secara demokratis, tetapi konstituante gagal membentuk konstitusi baru sehingga berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang antara lain berisi kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Saya Zafira Pulungan, saya mau bertanya kepada Najwa Natasha. Kan ada kata-kata Dewan Menteri pada sistem UUDS harus bersifat parlementer. Jadi apa yang dimaksud dengan bersifat parlementer? Silakan kepada Najwa Natasha untuk menjawab pertanyaan saya. Makasih pertanyaannya Alia. Jadi sistem parlementer itu adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Oke, terima kasih atas jawabannya Nana. Sama Alia. Dan aku mau nanya, kapan dilaksanakan konversi meja bundar dan kesepakatan apa yang dihasilkan? Konversi meja bundar terjadi pada 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949, di mana konferensi tersebut menyatakan bahwa Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan menjadi Republik Indonesia serta menggunakan UUDS 1950 yang menggunakan sistem parlementer. Oke, terima kasih jawabannya. Aku mau nanya, kapan UUDS diterapkan di Indonesia? UUDS diterapkan pada tanggal 17 Agustus 1950. Indonesia resmi kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS sebagai konstitusinya. UUDS sebagai konstitusi negara Indonesia berlaku dalam kurun waktu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. UUDS terdiri atas mukadimah dan batang tubuh. Rihana, bagaimana sistem pemerintahan Indonesia saat berlakunya Undang-Undang Sementara tahun 1950? Jadi sistem pemerintahan Indonesia saat berlakunya Undang-Undang Sementara tahun 1950 itu adalah parlementer. Jadi